Bagaimana kita bisa mendapatkan buah di setiap musim hidup kita. Wah, ini mengejutkan saya, saudara. Bahwa ternyata, saudara, kita bisa dapatkan buah di setiap musim hidup kita. Kalau di musim paceklik, apakah kita bisa mendapatkan buah? Tentu jawabannya atau orang akan menjawab, sulit dong ada buah di musim paceklik. Sulit kita mendapatkan buah di musim kelaparan. Sulit kita mendapatkan buah di musim kering. Sulit kita mendapatkan buah di musim krisis kehidupan kita. Tapi saudaraku yang kekasih, dengar baik pagi hari ini. Bahwa di musim apapun hidupmu dan hidupku, kita dapat menghasilkan buah. Haleluya. Di musim apapun hidup kita, kita dapat menghasilkan buah. Di musim apapun hidup kita, kita dapat prosper, dapat berhasil, dapat mengalami pemeliharaan dan penyediaan Tuhan, dapat mengalami shalom. Di musim apapun daripada hidup kita. Saudara penasaran? Kasih jawabannya di mana dong ayatnya, coach? Saya pun terkejut, saudara, ketika Tuhan bukakan itu, saudara. Oh, ternyata, saudaraku, kita nggak perlu takut. Sebab di musim apapun hidup kita, kita dapat menghasilkan buah. Kita dapat berhasil, berkelimpahan, berkemenangan, mengalami shalom. Mari kita buka Alkitab kita. Dahsyat. Mazmur 1, haleluya. Ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara baca, ayo. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Saudara perhatikan. Ayat ini, saudaraku, tidak berkata, saudaraku, bahwa ada musim tertentu baru ada buah. Tetapi, saudaraku, ayat ini, saudara, menyatakan bahwa selalu ada buah karena kita ada di tepi aliran air. Ada banyak jenis pohon di tepi aliran air. Ya, setiap pohon itu ada musimnya. Ada musim untuk berbuah. Tetapi bahwa setiap pohon yang ada di tepi sungai itu pasti berbuah, di setiap bulan itu ada buah. Kenapa? Karena bukan hanya satu jenis pohon. Ada pohon yang berbeda-beda. Ada yang berbuahnya di bulan Juni, ada yang berbuahnya di bulan Februari, ada yang berbuahnya di bulan Maret. Jadi di sepanjang tahun itu ada buahnya. Saudara dengar baik, di setiap bulan kita ada buahnya. Haleluya. Amin. Iya. Iya. Nah, rahasianya apa, saudara-saudara? Kuncinya ini penting. Di setiap musim hidup kita, kuncinya adalah Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, kalau di ayat 1 dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini berbicara mengenai, saudara, dalam satu lingkungan yang memberikan inputan negatif. Itu akan membuat kita, saudaraku, tidak mengalami aliran air di sekitar hidup kita. Ya, daun kita udah pasti layu. Dan ya, silakan Pak Gary, Yeremia 17 ayat 8 boleh dibaca. Haleluya. Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Oke. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering.
Ya. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Itu dia. Ya, itu dia. Katakan itu dia. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Jadi saudara, percayalah, selalu ada jalan keluar, selalu ada keajaiban, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada tangan Tuhan. Tuhan selalu ada di musim-musim hidup kita. Haleluya. Nah, saudara, bagian kita adalah ayat 2. Supaya mengalami tadi Yeremia, saudaraku, mengalami Yeremia 17 ayat yang ke-8, mengalami saudara Mazmur 1 ayat yang ke-3, maka saudaraku, saya berikan satu kunci penting, ya, kunci utama, master key, bagaimana kita dapat mengalaminya, ialah kesukaannya ialah hukum-hukum Tuhan, the law of God, yang merenungkan, katakan merenungkan, atau yang hagah, ya, dalam bahasa Ibrani-nya hagah, merenungkan firman-Nya, hukum-hukumnya, siang dan malam. Yosua 1 ayat 8, siang dan malam. Haleluya. Ketika saudara dapat melakukan haga dengan benar, siang dan malam, engkau akan mengalami ayat yang ketiga dari Mazmur 1, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah berhenti berbuah. Haleluya. Tidak pernah berhenti berbuah. Dahsyat, saudaraku. Wow, luar biasa. Rahasianya adalah hagah, katakan hagah. Dahsyat, dahsyat. Banyak orang, saudaraku, baca Alkitab. Banyak orang dengar khotbah dan pengajaran. Tapi kok nggak ada buah? Why? Kenapa? Karena, saudara, proses hagahnya itu salah, saudara. Atau tidak melakukan hagah. Saya ulangi, tidak melakukan hagah dengan benar, atau proses hagahnya tidak tepat. Tapi kalau melakukan hagah dengan benar, proses hagahnya benar, hasilnya ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau nanya Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang mau tetap segar? Tidak layu daunnya itu berarti tetap hijau, segar, fresh. Ya, ada tekanan kehidupan. Ada, tapi saudara tidak perlu depresi. Ada tekanan kehidupan, stres dalam kehidupan, ada. Tapi saudara nggak overthinking. Ada stres dalam kehidupan, tapi saudara nggak sampai ngalamin kecemasan, ketakutan, dan fobia. Bisa ya, Coach? Bisa. Caranya gimana, Coach? Hagah.